It is my earnest hope, and indeed the hope of all mankind, that from this solemn occasion a better world shall emerge out of the blood and carnage of the past. A world founded upon faith and understanding. A world dedicated to the dignity of man and the fulfillment of his most cherished wish for freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia dan kita masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barusan saya mendengar berita dari radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang telah menyerah. Berarti Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Sungguh kabar gembira yang kita dapatkan. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Bisa saya perjelas. Jadi saat ini Jepang sudah tidak berkuasa lagi. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baiklah, saya mengerti. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Hatta dan Soekarno supaya memproklamasikan kemerdekaan ini secepatnya? Baik, saya setuju. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalau begitu, kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar sekali, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negara kita ini. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi ini diproklamirkan oleh PPKI. Mengapa Anda berpendapat demikian, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang di kemerdekaan ini. Maka dari itu, kita harus menolak semua bentuk hadiah dari Jepang, karena kita akan merencanakan kemerdekaan kita sendiri. Sultan Syahrir benar. Kemerdekaan itu adalah hak dan persoalan tentang bangsa Indonesia yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita semua sekarang harus segera meminta kepada I.R. Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memutus segala hubungan dengan Jepang. Kalian semua harus segera memberitahukan kepada Soekarno. Saya dan lainnya akan menyuruh golongan muda untuk membantu merebut kekuasaan dari Jepang. Setuju. Tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Khairul Saleh, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat.
dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Pada pertemuan itu, datang beberapa tokoh nasionalis seperti Muhammad Hatta, Iwakusuma Sumantri, Samsi, Buntaran, Sudiro, dan Ahmad Subarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa ya? Sibuk. Apakah bukan warga di Arab? Oh, ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Kalau gitu silakan masuk terlebih dahulu. Sebentar ya, saya panggilkan Kang Mas terlebih dahulu. Kang Mas, ada yang kami cari. Iya, siapa itu? Para pemuda katanya ada hal yang penting ingin dibicarakan. Baiklah, saya tunggu. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin kalian sampaikan. Mengenai apa itu? Saya mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu dari radio BBC di London. Sehingga terjadi kekosongan jabatan di Indonesia. Maka dari itu, tadi siang kami dari pihak pemuda mengadakan rapat dan hasilnya semua pemuda setuju agar Bung Soekarno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, hal ini juga akan saya rundingkan dengan anggota PPKI lainnya. Tidak bisa. Kita tidak bisa menunggu waktu lebih lama lagi. Karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa yang akan kita dapat jika kita senekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan? Jepang pasti akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyiapkan kesempatan ini? Nanti saja, setelah kita bicarakan dengan anggota PPKI. Saya berharap Anda melakukan rapat PPKI terlebih dahulu, sebab saya takut Jepang mengetahui rencana kita dan menggagalkan Indonesia merdeka. Bukan begitu. Kita memang seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI. Karena PPKI adalah badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Tapi Bung, kami tidak ingin merdeka karena Jepang. Jadi Jepang untuk memerdekakan bangsa ini. Kita bisa, Bung. Kita harus bangkit dan memproklamirkan kemerdekaan sendiri. Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan kalah dalam berlangsung ini. Kekuatan segelintir ini tak akan mampu untuk menghadapi armada perang milik Jepang. Coba kalian perlihatkan padaku, mana kekuatan dan perhitungan itu. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu bangsa kita, Bung. Baiklah, berikan saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah Bung, kalau begitu kami pamit dulu. Karena saling mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah yang kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini Bung? Para pemuda sudah menuntut kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak kembali berniat menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan akan kita bahas kembali dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, benar. Lagi pula mereka masih terlalu muda, pemikiran mereka terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan semuanya dengan matang. Bagaimana jika di kemudian hari, semuanya berantakan?